Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertemuan kita pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bagi kelas 9 merupakan pertemuan yang tidak seperti biasanya, di mana pada sesi kali ini kita belajar dalam keadaan online dan tidak bertatap muka secara langsung. Namun kita harus meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik bagi kita agar selamat dari wabah penyakit yang sedang melanda dunia, yaitu virus corona atau COVID-19. Ananda sekalian, pada materi pertama ini adalah sesuatu yang gaib. Kenapa saya katakan gaib? Karena kita akan berbicara tentang keimanan, yakni meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Harapan satu-satunya adalah ketika kita telah selesai belajar nantinya, diharapkan kepada Ananda semakin menambah keyakinan kita akan adanya hari akhir, semakin pula kita mengakhiri segala kebiasaan buruk. Bisa kita lihat gambar yang ada di samping ini. Ada gambar yang sedang melaksanakan sholat jenazah, dan ada pula ini gunung berapi yang sedang meletus. Ini salah satu contoh kiamat. Namun kita harus mengetahui secara jelas apa itu kiamat. Dan nantinya akan kita bahas satu persatu, sedikit demi sedikit. Mari kita lihat tayangan berikut. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Yang pertama di sini adalah beriman kepada hari akhir. Ini adalah tujuan utama kita, fondasi keimanan kita. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir. Yang ketiga adalah memahami makna yang beriman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Jadi kita akan menambah pemahaman kita beriman kepada hari akhir. Yang keempat adalah menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Oke. Sehingga dengan demikian tujuan pembelajaran kita adalah Ananda diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua adalah menunjukkan dalil tentang iman kepada hari akhir. Yang ketiga adalah menjelaskan macam-macam kiamat. Yang selanjutnya menyebutkan contoh kiamat sugra. Kemudian menjelaskan proses kejadian kiamat kubra. Kemudian menjelaskan peristiwa yang dialami manusia di alam akhirat, serta menjelaskan balasan baik dan buruk di alam akhirat. Nah, yang pertama tentang pengertian iman kepada hari akhir. Ya, yang harus kita pahami, iman kepada hari akhir ini terdiri dari dua objek yang harus kita pahami. Yang pertama itu iman. Apa itu iman? Artinya percaya. Ya, kepada hari akhir merupakan salah satu rukun daripada rukun iman, yaitu rukun yang kelima. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran, ditandai dengan ditiupnya trompet, atau sering juga disebut dengan istilah sangkakala, oleh malaikat Israfil. Ya, ingat ya, malaikatnya itu Israfil, bukan Israel, tapi Israfil. Ya. Dan
Ini adalah salah satu dalil ya yang bisa kita lihat bahwa ternyata betul-betul hari kiamat itu pasti terjadi ya. Jadi saya harapkan nantinya kepada Nanda supaya bisa mengkaji ayat ini. Bisa kalian lihat di Google ya. Kemudian bisa dikembangkan ilmunya. Ini adalah salah satu ayat dalam Al-Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha. Ya, wa annas sa'ata, dan hari kiamat itu ya, atiyatul la raiba fiha, pasti datang ya, tidak ada la raib ya, tidak ada keraguan padanya. Wa annallaha, ya, dan sesungguhnya Allah yab'atsu man fil kubur, akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Ini juga menandakan bahwa akan ada yang namanya hari kebangkitan. Ananda sekalian, dengan adanya ayat ini semakin menguatlah keyakinan kita bahwa suatu saat nanti akan datang yang namanya hari di mana segala sesuatu yang ada di dunia ini akan hancur, yakni hari kiamat. Maka darinya itu keyakinan kita semakin bertambah dan kita mesti mengakhiri kebiasaan buruk kita. Lanjut, ada beberapa pembagian atau pengelompokan hari kiamat menurut para ulama. Yang pertama adalah kiamat sugra atau kiamat kecil. Apa itu kiamat sugra atau kiamat kecil? Yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Ya, misalnya matinya seseorang karena sakit. Nah, itu adalah kiamat, tapi kiamatnya adalah kiamat sugra. Kecelakaan yang sering kita dapatkan, apakah motor, mobil, ya, kalau yang di daerah pesisir misalnya di perahu dan sebagainya, musibah tsunami, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Banyak sekali contoh-contoh daripada kiamat sugra ini. Yang kedua adalah kiamat kubra atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Nah, inilah yang dimaksud dengan kiamat kubra. Jadi yang namanya kiamat bukan hanya kiamat kubra ya, tetapi terjadinya kematian dan sebagainya itu juga merupakan kiamat. Nah, selanjutnya kita lihat proses kejadian hari kiamat. Ya, kalau kiamat sugra mungkin sudah pernah kita lihat ya, baik yang terjadi pada diri seseorang, walaupun hanya satu orang, juga bisa juga kita lihat biasanya pada saat terjadinya kecelakaan. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah ini kiamat kubra ya. Awal terjadinya hari kiamat digambarkan dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat. Yang kedua, setelah terjadi ini maka malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kalinya. Apa yang terjadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakala? Yaitu semua makhluk yang bernyawa, ya, semua makhluk akan mati. Nah, kemudian langit menjadi terpecah belah, matahari digulung-gulung, bintang-bintang berjatuhan. Ya, mungkin sepintas bisa kita melihat
misalnya terjadinya hujan meteor yang sering kita dapatkan di film-film, ya. Lautan meluap menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Ananda sekalian, sungguh mengerikan kejadian hari kiamat itu. Semoga kita tidak mendapatkannya. Ini salah satu contoh kiamat segera yang real, nyata kita lihat terjadi di satu pulau kita, yaitu di Palu. Selamat menyaksikan. Di atas kita. Iya. Kenapa kita mau turun? Ini goyang, ini goyang, ini goyang. Ya, selanjutnya adalah peristiwa yang dialami manusia di alam akhirat. Di sini ada beberapa alam yang akan ditempuh oleh manusia setelah alam dunia. Yang pertama adalah yaumul barzah, ya, atau alam barzah. Batas antara alam dunia dan alam akhirat. Biasanya manusia setelah meninggal, ya, memasuki alam ini, alam barzah. Setelah itu ada yaumul ba'ats, atau hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Disinilah ketika manusia akan dibangkitkan, itu akan ditiup trompet oleh malaikat Israfil atau sangkakala yang kedua. Ketika trompet itu ditiup oleh malaikat Israfil, maka semua makhluk yang telah mati akan dibangkitkan, ya, mulai termasuk Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Setelah itu manusia akan masuk kepada yaumul masyhar, ya, atau hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya. Disinilah sering juga kita dengar istilah padang mahsyar, ya. Kemudian selanjutnya adalah yaumul mizan. Mizan ini timbangan, ya, hari ditimbangnya seluruh amal baik dan amal buruk manusia untuk menerima keadilan. Disinilah keadilannya Allah adalah keadilan yang betul-betul adil. Tidak seperti di dunia ini kadang-kadang ada sogok menyogok untuk membeli keadilan itu. Pada saat ini sering kita dengar di dalam Al-Quran bahwa pada saat manusia akan diadili, mulut-mulut mereka akan ditutup, kemudian kedua tangan akan berbicara dan kakinya akan menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kemudian selanjutnya adalah yaumul hisab. Yaumul hisab ini adalah hari di mana manusia akan diperhitungkan seluruh amal perbuatannya, ya, baik yang besar maupun yang kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik ananda sekalian, kita lanjut. Pada saat itulah setelah mengikuti segala proses kehidupannya di hari akhirat, maka selanjutnya kita akan mendapatkan balasan baik dan buruk, itu surga atau neraka. Oke, selamat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Kita tutup perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.